Halo guys, balik lagi dengan saya di channel Edukasi untuk Kalian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai mata kuliah komputasi kognitif dengan materi logika Fuji. Pada video kali ini, saya mempunyai 4 pembahasan mengenai logika Fuji ini. Yang pertama yaitu pengertian dari logika Fuji. Yang kedua, metode yang digunakan pada logika Fuji. Yang ketiga yaitu contoh kasus atau penerapan pada logika Fuji. Dan yang keempat, kesimpulan dari logika Fuji. Langsung saja ke yang pertama, yaitu pengertian dari logika Fuji. Logika Fuji itu pastinya kalian sangat asing ya jika mendengar kata logika Fuji, apalagi kalian yang bukan background dari IT atau dari teknologi ya. Dan di sini saya ingin menjelaskan ya sedikit dari pengetahuan saya mengenai apa sih yang dimaksud logika Fuji itu. Logika Fuji adalah sistem logika yang mampu bekerja dengan nilai kebenaran yang bersifat tidak pasti atau gradual ya. Nah, jadi logika Fuji adalah suatu sistem logika yang menangani suatu ketidakpastian ya yang ada di antara rentang 0 hingga 1 ya. Kan jika logika biner itu dia selalu menangani hal yang pasti ya, antara 0 salah dan 1 benar ya. Itu logika biner ya. Berbeda dengan logika Fuji, dia khusus menangani hal yang tidak pasti di antara rentang 0 hingga 1. Dan kenapa sih logika Fuji sangat penting dalam dunia TIK ya, teknologi informasi dan komputer ya. Logika Fuji itu sangat penting ya karena sistem dengan logika Fuji ini dapat menangani suatu ketidakpastian dan ambiguitas ya dalam pengambilan keputusan atau sistem itu memproses suatu informasi ya, yang seringkali tidak dapat diatasi dengan logika biner ya. Kan karena tadi ya logika biner itu hanya menangani suatu yang pasti ya, 1 atau 0. Maka jika tidak ada logika Fuji, itu sistem maka hanya bisa menangani hal yang pasti saja. Dia sistem itu tidak akan bisa memproses hal yang tidak pasti seperti ambiguitas ya. Yang pertama itu penting karena suatu sistem dapat memproses data yang tidak pasti ya. Logika Fuji menggunakan aturan linguistik ya, mirip dengan cara manusia berpikir dan berbicara ya. Hal ini membuatnya ideal dalam sistem untuk menangani sebuah data yang tidak pasti. Nah, yang kedua, di sini meningkatkan kecerdasan sistem ya. Karena pastinya jika sistem itu mempunyai logika Fuji, itu sistem akan cerdas dalam hal menangani suatu ketidakpastian dan pastinya nyambung di ketiga yaitu meningkatkan akurasi keputusan ya, karena dia sistemnya sudah bisa menangani suatu ketidakpastian, pastinya sistem itu akan meningkatkan akurasi keputusannya. Mungkin itu pengertian dari logika Fuji yang saya ketahui. Dan yang kedua, langsung saja ke metode yang digunakan pada logika Fuji tersebut. Yang pertama ada fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan, fungsi ini yang menghubungkan elemen dalam himpunan Fuji dengan nilai keanggotaan
antara 0 dan 1. Misalnya, suhu panas bisa memiliki nilai keanggotaan 0,7 yang berarti suhu tersebut cukup panas, tetapi tidak sepenuhnya panas ya. Dan yang kedua yaitu himpunan Puji. Himpunan Puji adalah kumpulan elemen yang memiliki derajat keanggotaan tertentu. Contoh, himpunan tinggi yang bisa mencakup nilai-nilai tinggi dengan berbagai derajat keanggotaan. Yang ketiga yaitu pada logika Puji ini juga terdapat suatu operasi dasar yang ada 3 ya yang saya ketahui dapat dari searching. Yang pertama itu operasi N, konjungsi ya. Dia menggunakan minimum dari 2 nilai keanggotaan. Yang kedua yaitu OR atau disjungsi, menggunakan maksimum dari 2 nilai keanggotaan ya. Kalau tadi N dia menggunakan 2 maksimum, 2 minimum dari nilai keanggotaan, maka OR dia menggunakan maksimum dari 2 nilai keanggotaan. Dan operasi yang ketiga yaitu negasi atau not ya. Dia mengubah nilai keanggotaan menjadi 1 dikurangi nilai keanggotaan yang ada. Not itu mengubah nilai keanggotaan 1 dikurangi dengan nilai keanggotaan yang ada. Dan yang keempat yaitu sistem inferensi Puji ya, atau Puji Inference System. Sistem inferensi Puji adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan aturan-aturan Puji. Langkah-langkahnya meliputi pujifikasi, penerapan aturan Puji, dan depujifikasi ya. Itu dari sistem inferensi Puji. Nah, setelah tadi sistem inferensi Puji, di sana ada istilah pujifikasi dan defujifikasi ya. Apa sih yang dimaksud defujifikasi dan pujifikasi? Pujifikasi adalah proses mengubah nilai angka numerik atau data konkret menjadi nilai puji menggunakan fungsi keanggotaan. Nah, proses ini mengubah input yang bersifat pasti menjadi bentuk yang lebih fleksibel dan juga memungkinkan penanganan yang ketidakpastian tadi. Sedangkan defujifikasi adalah suatu proses mengubah nilai puji yang dihasilkan dari inferensi puji kembali menjadi nilai numerik yang dapat digunakan dalam aplikasi praktis. Proses ini digunakan untuk menghasilkan keputusan atau output dari sistem yang lebih konkret dari hasil yang bersifat puji. Dan yang terakhir, yang ketiga itu contoh penerapan ya, atau contoh kasus. Di sini saya mengambil contoh kasus dalam sistem pengaturan suhu ruangan otomatis ya. Di sini penerapan logika Puji dalam sistem pengaturan suhu ruangan otomatis dia memungkinkan pengolahan suhu yang lebih fleksibel dan adaptif ya. Dengan mengubah data numerik suhu menjadi nilai Puji, sistem ini dapat membuat keputusan berdasarkan aturan yang lebih manusiawi dan tidak pasti. Nah, dalam proses pujifikasi ini dia mengubah input suhu menjadi kategori puji, sementara inferensi puji dan depujifikasi menghasilkan output yang dapat diterapkan dalam pengaturan suhu atau kecepatan kipas. Nah, sistem ini juga lebih efisien dalam mengatur suhu ruangan secara dinamis, meningkatkan kenyamanan pengguna, serta mengoptimalkan penggunaan energi. Logika Puji memungkinkan sistem beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah-ubah, menjadikannya solusi cerdas dalam pengendalian suhu otomatis ya. Jadi penerapan logika Puji pada pengaturan suhu ini nantinya outputnya yang data yang tidak pasti di antara rentan
0 hingga 1 tadi akan memunculkan output seperti suhunya cukup panas atau cukup dingin, dan nilai kebenaran yang lainnya gitu kan, yang memungkinkan ada dalam pengaturan suhu ruangan otomatis ya. Bayangkan saja jika sistem pengaturan suhu ruangan otomatis ini tidak ada suatu logika puji di dalamnya, maka suatu sistem ini tidak akan fleksibel dalam menangkap suhu yang ada pada lingkungan tersebut. Nah, kesimpulannya, manfaat logika puji dalam pengaturan suhu ruangan otomatis yaitu memungkinkan pengaturan suhu untuk menangani ketidakpastian ya dan ambiguitas ya, yang tadi sudah saya jelaskan ya. Dia bisa menangani ketidakpastian dan ambiguitas ya dengan mengubah suhu yang terukur menjadi nilai puji. Hal ini juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih fleksibel dan adaptif, seperti mengatur kecepatan, mengatur suhu AC secara dinamis sesuai dengan kondisi ruangan ya. Dan juga penerapan logika puji pada pengaturan suhu meningkatkan kenyamanan pengguna, efisien energi, dan responsif sistem terhadap perubahan suhu. Nah, jadi kesimpulan pada logika puji ini, itu logika puji sangat penting ya dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi komputer ya, karena dapat membantu memproses data yang kompleks ya. Data yang tidak pasti itu bisa diproses dengan lebih konkret gitu kan pada logika puji ini. Dan pengembangan sistem cerdas ya, itu logika puji juga banyak digunakan pada sistem-sistem yang lainnya. Dan pembahasan logika puji ini telah selesai ya. Tadi yang sudah saya jelaskan itu berdasarkan yang sudah saya searching di internet dan juga saya baca-baca. Mungkin jika ada kesalahan kita belajar bersama-sama ya, mohon dikoreksi. Terima kasih dan sampai jumpa.